Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ulamai ummatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Pertama, mari kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita yang Bandung. Selanjutnya salawat dan salam marilah dengan tak henti-hentinya kita perbanyakkan kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Hormat dan ta'zim ulun tuan yang pertama sekali kepada gure kita yang bersama imam besar masjid yang kita yang cintai. Hormat dan ta'zim ulun tuan kepada seluruh gure-gure ulun tuan yang berada di tempatnya dan di sekitarannya. Hormat dan ta'zim ulun tuan kepada seluruh panitia pembangunan masjid, panitia kemakmuran masjid, wabil khusus hormat dan ta'zim ulun tuan kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah getanya Bandung nepu mulia hudip oleh Allah dunia dan akhirat. Masyaral muslimin rahimakumullah. Izinkan kepada ulun tuan untuk ulun tuan awali nasihat singkat pada uro yang sangat bertuah ini dengan satu dua daripada terjemahan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup kau tentukan jumlahnya. Nya gedanya tanya bilang dumna le nikmat yang telah Allah karuniakan, yang telah Allah anugerahkan terhadap pribadi gedanya hamba, maka dipastikan han akan pernah sanggup untuk tabiling seluruh nikmat-nikmat saking tak terhingganya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ukuran hana putuh-putuh nikmat Allah. Miagdayo ingin mensyukuri dengan hakikat syukur. Ingin mensyukuri dengan syukur yang seimbang dengan nikmat yang kami pilih Allah. Ingin mensyukuri dengan syukur yang semestinya kita bersyukur terhadap tiap detik dan tiap saat. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat pernafasan, nikmat jabatan, nikmat kesehatan, nikmat harta dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Kita ingin mensyukuri dalam waktu yang bersamaan terhadap banyaknya nikmat Allah, maka dipastikan tidak akan pernah sanggup untuk tasyukuri dengan syukur yang butoi-butoi syukur. Sehingga waktu tabit dalam kitab tasawuf, tepatnya pada bab syukur, akan terdapati salah satu doa yang sering diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa ma syakarnaka haqqa syukrik. Kami tidak sanggup mensyukuri terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah dengan syukur yang semestinya kami bersyukur. Dalam artian Rasulullah sendiri mengakui han syukuri dengan hakikat syukur. Apalagi kegedaya orang-orang biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, dipastikan tidak akan pernah bisa untuk tak imbangi syukur gedaya
dengan nikmat yang kami beri Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian pasti nawate-wate yang tua dan lalai gedaya daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walau dipastikan na tua dan na lalai gedaya, tapi di penghujung ayat Allah berfirman, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kiban hubungan antara makna Maha Pengampun dengan nikmat pada ayat tersebut. Para ulama mufassirin mentafsirkan, menjelaskan bahwasanya makna Maha Pengampun pada ayat tersebut adalah innallaha laghafurun min haitsu lam yu'akhidkum bil ghaflah an syukriha. Benar-benar Allah itu Maha Pengampun dengan gedaya hamba-hambanya. Min haitsu han azib, dan hanya siksa gedaya hamba dengan sebab lalai gedaya daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Maha Rahim, innallaha larahimum bikum min haitsu lam yaqta'ha ankum bisababil ma'asi wat taqsiri fi syukri. Dan Allah juga Maha Kasih Sayang dengan gedaya hamba-hambanya. Min haitsu han cok pulang nikmat yang kami beri Allah dengan sebab maksiat yang gedaya pubut. Urang gedaya nabi nikmat le Allah berupa sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita penglihatan yang normal, pendengaran yang normal, bisa bernafas dengan normal. Hana payah tablo nafas gedaya. Paru-paru bekerja dengan normal, ginjal gedaya bekerja dengan normal, dia tajak lagi normal, dia tak bergerak lagi normal. Itu nikmat. Ketika gedaya roh tak buat salah dengan Allah, baik tak sengaja maupun hana tak sengaja, Allah Subhanahu wa taala hanya cabut nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat pernafasan dan nikmat-nikmat Allah yang lain dengan sebab maksiat yang gedaya buat walau disengaja. Tak lakukan maksiat mata, zina mata, tak kalian kata yang nepu haram kalian dalam agama. Bahkan terkadang segalom tak kalian kata yang haramnya dipingat oleh hati gedaya bahawa nyo haram untuk tak kalian. Tapi leh dipingat oleh hati dengan penuh kesadaran tetap sita kalian. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala hanya pubuta, hanya cabut nikmat mata yang naba gedaya, walau kata pakai nikmat tersebut bahkan yang Allah yu pakai. Mi gedaya han tak cegah gop untuk baik di mupat, minimal baik roh gedaya orang yang dengar upat. Tak dupu hanjit dengar sesuatu yang hana layak untuk tak dengar. Namun waktu takalen na sabuh tempat yang kebiasa bak tempatnya emang di mupat urang lain tu. Waktu kalian na sabuh tempat, na sabuh urang tengah di mupat kesimpulan je. Hai tim mangat asho tu. Mihana tasima putra haba yang tengah di mupatnya. Padahal tak dupu hanjit dengar sesuatu yang hana layak untuk tak dengar. Namun kenan sidaja untuk tak dengar. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala hanya cabut nikmat pendengaran yang naba gedaya. Tak tupu hanjit jak kenan, meta jak kenan maksiat dosa tu. Kenan sitaja dan tetap Allah Subhanahu wa taala hanya cabut nikmat gaki yang naba gedaya. Menansit dengan salah pakai nikmat jabatan, salah pakai nikmat sehat, nikmat harta dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Allah hanya cabut nikmat yang kanibi dengan sebab maksiat yang kita buat walau disengaja. Benar-benar Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, Maha Dermawan dan Maha Lemah Lembut dengan gedaya hamba-hambanya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Seandainya na urang keun, na urang dayang bak gedaya Bandung, wahai urang si lontuan. Acini bi bayangan tiga tungku sebesar apa dan seluas mana kasih sayang dan kelembutan Allah kepada gedaya hamba-hambanya. Dan tekedi na urang yang kemenan, maka jawaban yang paling ged untuk tasuud, jawaban yang paling sederhana,
untuk terenungi sebesar apa dan seluas mana kasih sayang Allah kepada kita yang hamba-hambanya adalah dengan cara teringat kembali apa yang telah Allah firmankan kepada Nabiullah Musa pada saat detik-detik tenggelamnya Fir'aun laknatullah alaih. Ketahuilah wahai urunsi lontuan, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dalam keadaan tengah buhu, dalam keadaan tengah sakit-sakit itat-hatnya, nasabah ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun, yang ucapan tersebut diulang-ulang sampai teruk 70 ulang. Dipegah dalam kitab atas set ikun. Ucapan tersebut adalah Aghithni ya Musa, Aghithni ya Musa, Aghithni ya Musa. Neban tolong wahai Musa, neban tolong wahai Musa, neban tolong wahai Musa. Sakit ku dahatnya, nebantu ku wahai Nabiullah Musa. Walakinna Musa alaihi salam lam yaghithu, akan tetapi Nabiullah Musa alaihi salam hana nebantu Fir'aun. 70 ge dihoi dilakai bantu. Ban 70 ge Nabiullah Musa nonton dan nekalan sagai tanpa nebantu. Fa wahallahu Musa liukallimahu wa qala lahu. Maka pada saatnya pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabiullah Musa. Allah berfirman, ya Musa, qad istaghatha bika sab'ina marrah walam taghishu. Wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar telah meminta pertolongan kepadamu sebanyak 70 kali, namun engkau masih enggan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Padahal 70 ge kadihui dilakai bantu, tapi kata mantang hantar tim bantu. Ketahuilah wahai Musa, wa izzati wa jalali, demi kemegahanku dan ketinggianku, lawistaghatha bi marratan wahidah lawajadani qariban mujiba. Seandainya Fir'aun itu kan bak kata dilakai bantu, tapi baklum kan aghithni ya Musa ikun, tapi aghithni ya Allah. Kan 70 ge, tapi 3 mantang ditim seru ditim lakai bantu baklum. La wajadani qariban mujiba, maka dipastikan Fir'aun itu akan mendapatiku zat yang maha dekat lagi yang maha mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Waktu ni dengar menantahu ni Nabiullah Musa, hai Nabi ke akan luasnya kasih sayang dan kelembutan Allah, sampai-sampai ke Fir'aun pun hana nutup dalam kasih sayang dan kelembutannya. Dalam keadaan yang sangat takjub tersebut, dijawab oleh Nabiullah Musa, ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana, ya Allah ya Tuhanku, in kana lutfuka wa rahmatuka bi fir'aun alladhi qala ana rabbukumul a'la. Seandainya kasih sayang dan kelembutanmu ya Allah masih engkau curahkan kepada Fir'aun yang pada haiji pernah itu biatsu yang paling buruk, yaitu ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Lungnya Tuhan kasemah gelung memandum, akulah Tuhan yang maha tinggi, yang mana ucapan tersebut hana mutidra pun makhluk yang layak untuk diucapkan, tapi iji hana pre-pre kai kunatanya. Menya ke Fir'aun yang kali itu biat suyan mantengna kasih sayang dan kelembutanmu ya Allah. Fa kaifa yakunu lutfuka wa rahmatuka, maka pakiban ke bayangan luasnya kasih sayang dan kelembutanmu ya Allah biman yasjud, terhadap urureng yang disujud kepada drone ya Allah, wa yaqulu subhana rabbiyal a'la, dan di dalam sujudnya ia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku, zat yang maha tinggi dan aku memujinya. Fir'aun kan subhana rabbiyal a'la ikun, tapi ana rabbukumul a'la. Muya ke Fir'aun mantengna kasih sayang dan kelembutan Allah, maka kegedayo yang kan pegah drota Allah, justru gedayo adalah orang yang bersujud kepada Allah, bahkan tapujo Allah
tasbih kepada Allah di dalam sujud itu sendiri dengan ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maka hana tatoh pegah dan hana tatoh bayang sebesar apa dan seluas mana kasih sayang dan kelembutan Allah kepada getnya bandum wahai urungsi luntuan. Oleh karena demikian, ulun tuan hana berniat untuk menggurui, ulun tuan hana niat untuk japerno, tapi ulun tuan hanya ingin mengingatkan bahwasanya sagai-sagai getanya berburuk sangka kepada Allah. Sagai-sagai getanya merasa berputus asa dari rahmat, kemaafan, kasih sayang dan kelembutan Allah kepada getanya hamba-hambanya. Karena Allah itu zat yang maha baik, Allah itu zat yang maha kasih sayang, Allah itu zat yang maha lemah lembut, Allah itu zat yang kiban yang tersangka oleh getanya hamba. Ana inda dhanni abdi bi, lung kiban yang dipikir le hamba lung kelung. In dhanna bi khairan falahu muqtada dhannihi. Mi hamba yang dipikir gelung yang gagot, maka lung pun akan berbuat baik kepadanya. Wa in dhanna bi syarran falahu muqtada dhannihi. Mi hamba yang dipikir gelung yang buruk-buruk, maka lung pun menan terhadap hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala nuji kepada hamba dengan terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, rubah honda, sakit pulan, sakit pulin, tutung pulan, tutung pulin. Kalau enggak pulih sakit berasa, kai timoh sakit yang lain lem. Dalam keadaan yang penuh dengan kekecewaan tersebut, dalam keadaan yang penuh dengan ujian dan cobaan tersebut, takun dalam hati kita. Sang Allah hai nekalali kepada lung, sang Allah hana sayang li kepada lung, hana peri-peri sakit, maka pada tengah sakit nyan pun Allah Subhanahu wa taala hai nekalen dan hana sayang kepada kita hamba karena menan yang tak sangka kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala nuji kita dengan nabi sakit umpama dalam keadaan yang penuh kesabaran dan ketabahan, kita ucapkan dalam hati kita, jeroh dalung ke Allah, sakit yang nabiyo adalah cara Allah untuk sayang kepada lung, cara Allah untuk ampun dosa-dosa lung. Maka tengah sakitnya pun Allah Subhanahu wa taala gugur dosa-dosa gedayo dan sayang kepada gedayo karena menan yang tak sangka kepada Allah. Oleh karena demikian, berbaik sangkalah kepada Allah karena kasih sayang dan kelembutannya lebih Allah dahulukan ketimbang kemurkaannya. Dan adanya Allah sendiri yang pegah dalam Al-Quran, kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Masyaral muslimin rahimakumullah, bacuti lon Tuhan sampaikan lebih-lebih dalam urusan berdoa. Cukup sering kita yang hamba berprasangka yang tidak baik kepada Allah ketika ada sebahagian daripada doa-doa kita yang terkesan sang-sang dalam diterima oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin bahawa dirinya zat yang maha mengabulkan doa, fa innahu dhamana lakal ijabah fima yakhtaruhu. Ini pernah di dalam syarah hikam, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahawa dirinya zat yang maha mengabulkan doa sesuai dengan pilihan Allah. La fima takhtaru li nafsika, bukan sesuai dengan pilihanmu. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan pada waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Ketika ne pegah ne terima, nyan bukan berarti wajib untuk nabi. Makna ne terima doa hana mesti untuk nabi, yang tak perlu ne terima. Dan Allah ne jamin bahawa dirinya zat yang maha mengabulkan doa. Lebih-lebih Rasulullah kali ne pegah di dalam sebuah hadis, ma min rajulin yad'ullaha bidu'ain illa stujiba lahu. Hana musirapun hamba yang dimudoa ba Allah dengan saboh-saboh doa kecuali pasti ni ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara Allah ijabah sagai yang nalhe macam fa imma ayyu'ajjala lahu fid dunya, bisa jadi doa yang kita yang doa langsung dikabulkan oleh Allah, nabi lagi yang tak perle nyan pun mia muwafaqah doa kita dengan pu yang kalih tulis di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara Allah ni ijabah wa imma ayyudakhkhara lahu fil akhirah,
bisa jadi dengan ne simpan le Allah, ne putakke le Allah hana nabi di dunia tapi nabi singgah di ura akhirat nyan kabulkan sid. Wa imma ayyukaffara lahu min dzunubihi biqadri ma da'a, dan cara yang kelih adalah dengan cara ne gugur dosa-dosa gedeng biqadri ma da'a, dengan kadar doa gedeng. Semakin le dan berdoa ba Allah, maka semakin jai pula Allah Subhanahu wa taala ne ampun dosa-dosa gedeng nyan terima sid. Yang dan pegah sabe-sabe Allah ni terima doa hamba malam yad'u bi ismin, selama hamba tersebut hana dimudoa pada kemaksiatan. Urang main judi gem doa kalinya begat pahru siga nyan maksiat, dan Allah Subhanahu wa taala hana ni ijabah doa yang berwasaf dengan kemaksiatan. Wa qati'ati rahim, dan selama hamba tersebut hana dimukohkoh dalam silaturahmi. Wa yasta'jil, dan selama hamba tersebut hana diisti'jal wate dimudoa. Wate ni pegah mun oleh Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa kaifa yasta'jil, wahai Rasulullah putra le isti'jalnya yang menyebabkan Allah hanya terima doa orang yang disertaikan isti'jal dalam doanya. Dijawab oleh Rasulullah, isti'jalnya yaqulu dikun le zirara orang lih di doa da'autu rabbi famastajabali. He kalau doa ba Allah geterima saga yang kalau lum doa na geterima yang hana nyan isti'jal. Orang yang isti'jal su'ul adab, dan su'ul adab dalam berdoa Allah hani ijabah doa orang tersebut. Oleh kerana demikian wahai orang silon tuan, dipegah oleh Nabi, ud'ullah muqinina bil ijabah, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan meyakini kau diterima doa katanya oleh Allah. Pakan harus yakin berterima doa, karena lagi terpegah bawai buno Allah nabi kiban yang tapike kepada Allah ketika na dan doa hana nam doa lago hai lum doa na geterima saga yang galop. Orang yang putus asa ba doa dan tapike ke han geterima, maka Allah pun hanya terima doa orang tersebut. Adapun ke cara dipegah di dalam kitab, adapun ke cara mangat hati gedenya diyakini hana diragu, hana timoh keraguan ke hana geterima doa adalah dengan cara ta'awali di dalam doa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medan doa sira ada dia be siga berangkapu selawat dia me 10 ga lebih gat be siga. Kemudian alih ta'awali dengan selawat, iringi dengan hajat dan doa kita. Kemudian tak tutupi siga dengan selawat kepada Rasulullah. Kupu lagi kan. Fa innallaha akramu min ayyada'a ma bainahuma, karena Allah Subhanahu wa taala maha bersih daripada bahwa meninggalkan ianya Allah ma bainahuma, barang di antara keduanya. Dalam artian selawatnya amalan yang pasti diterima, walau na khilaf na yang pegah hana mutlak diterima, tapi pendapat kuat selawatnya diterima oleh Allah walau dalam keadaan ria. Jadi selawat bak doa pertama Allah diterima, pendapat kuat, dan selawat bak akhir doa kita Allah pun diterima. Menya bak awal diterima dan bak akhir diterima, maka Allah maha bersih, Allah maha baik untuk meninggalkan yang bak tengah-tengah, iaitu doa dan hajat-hajat kita. Itu yang pertama, awali dengan selawat, kemudian akhiri dengan selawat. Kemudian tawasul dengan nama Rasulullah, tawasul dengan nama orang-orang saleh. Dan sabote londoan sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, adalah baik sagai-sagai tak lupakan, tak seru Allah dengan tak ucapkan ya arhamar rahimin di dalam doa kita ya, minimal he getru, sehingga mina tak dengar sering-sering tunggu imam waktu ni baca doa amin tetapna birahmatika ya arhamar rahimin, yang sunat ke kita makmum untuk tak sambung dua getru. Gara-gara emang dalam doa yang nium doa termasuk salah satu nama Allah yang dianjurkan adalah ya mujib dan ya arhamar rahimin lehegadru. Kupu lagi kan, lianna Allah fa inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan biman yaqulu ya arhamar rahimin, karena Allah Subhanahu wa taala nan utuskan tidro malaikat yang tugas malaikatnya sayyahin nuwet-wet ne patroli ban saboh dunia ne mita patna urang yang wate di muslawat
wate di doa diucapkan ya arhamar rahimin. Faman qalaha salasan, barang siapa yang membaca ya arhamar rahimin legetru, qala lahul malak, nekul malaikat tersebut ke yang mendoa putra nekun, inna arhamar rahimin qad aqbala alaika fas'al, sesungguhnya zat yang maha arhamar rahimin kan buka pintu-pintu terkabulkan doa bagimu, kan buka pintu-pintu ijabahnya doa bagimu, fas'al, maka mintalah sesuka hatimu. Oleh karena demikian wahai urun silon tuan, ya arhamar rahimin legatru yang dibaca oleh tungku imum 3 sunat ketika makmum untuk tak ucapkan tersambung 2 gatru, kemudian awali dengan salawat, akhiri dengan salawat, insyaallah akan timbul keyakinan bahwa doa yang kita yang doa terima oleh Allah. Ketika kata yakin keterima lagi tapkah bawai Allah Subhanahu wa taala nabi kiban yang lagi kita yang timoh prasangka kepada Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pertama ilai kepada luntuan pribadi selaku yang menyampaikan, wabil dan secara umumnya lebih manfaat oleh Allah kepada seluruh gurai-gurai serta urunsi luntuan Ban Bandung yang luntuan rasa kalibeh awai mufum dan kalibeh awai mengetahui daripada uluntuan pribadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyit tahir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bima amarallahu li wa lakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya akramal akramin. Allahumma raham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim as